Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Di nama Tuhan kita sama-sama akan mengakhiri tema kita. Yuk sama-sama katakan keep calm and live life. 1, 2, 3, keep calm and live life. Ada yang bertanya pada saya, apakah Anda pendukung salah satu calon? Enggak. Pendukung salah satu calon itu tim suksesnya itu mungkin mampir gereja kita dan lihat ini menarik, habis itu ditiru-tiru. Ya, gunakan hak pilih Anda, nanti tanggal 29 Agustus memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing gitu ya. Kita nggak mengarahkan yang mana gitu ya. Tapi saya mau kita coba melanjutkan gitu ya, apa yang sudah kita pelajari selama bulan ini. Saya juga menyambut teman-teman yang di Overflow Room maupun yang di live streaming gitu ya. Kita pelajari sama-sama bahwa kata-kata ini Matius 6 ayat 21 sampai 34 itu kita sudah bahas minggu demi minggu. Dan saya pakai ayat ini di awal setiap khotbah saya, bahwa saya mengatakan bahwa quotation true success start with valuing the things that God values. Apa yang Tuhan nilai, itu yang kita harus tahu. Karena itu sukses yang sebenarnya adalah kita tahu apa yang Tuhan hargai di dalam kehidupan kita. Bukan kita melihat apa yang dunia hargai. Makanya kita kembali lagi bersumber pada firman Tuhan. Kita kembali lagi, kita mengucap syukur akan firman Tuhan yang selalu menjadi sumber, menjadi dasar apa yang kita lakukan. Dan selalu saya katakan bahwa apa yang kita hargai, apa yang kita pandang berharga, itu seringkali menunjukkan kondisi hati kita, pilihan kita, tingkah laku kita. Saya sudah banyak bahas dan saya mengucap syukur gitu ya. Apa yang kita hargai itu istilahnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, kalau Anda tahu Jumat lalu kemarin dan Sabtu gitu ya, kita sama-sama ngadain plug-in gitu ya, acara untuk setiap kita, untuk para ministers dan yang akan melayani tempat ini, dan kita dilayani sejak hari Jumat oleh Harvest Praise Music, dan kemudian kemarin kita workshop dan lain sebagainya. Dan ada satu yang saya notice gitu ya. Seringkali dalam kita itu kita kurang menghargai arti pelayanan yang sesungguhnya, dan itu yang saya lihat pada waktu kita sama-sama plug in. Seringkali dalam bayangan kita waktu itu tentang melayani, mungkin kita sudah punya nilai tersendiri. Tapi waktu plug in itu kesaksian demi kesaksian disampaikan, kita mulai diingatkan kembali akan suatu kebanggaan kalau kita melayani Dia di atas segala raja. Amin, saudara. Especially waktu itu kita seringkali tanpa sadar kita menilai pelayanan yang di panggung ini mungkin lebih besar daripada pelayanan yang di belakang layar gitu ya. Nah, kadang-kadang itu salah nilai kita. Kadang-kadang salah nilai. Tapi waktu itu saya undang Hendro Suryawibawa di sini gitu ya. Hari ini jadi tukang foto dia di depan gitu ya. Enggak, saya enggak suruh maju lagi Hendro. Tapi waktu itu kita interview gitu ya. Kenapa kok dia ada di tempat ini? Dia waktu itu sharing, saya di sini gara-gara pertama kali datang ada usher, yaitu yang namanya Welly gitu, menyambut saya di depan sana dan dengan senyumannya yang manis gitu ya. Menyambut saya, itu saya tambahkan sendiri. Dan itu yang membuat saya tiba-tiba istilahnya membuat saya akhirnya betah. Kemudian Hendro ke care groupnya Welly, dan kemudian dia kenal juga di ministry, di pelayanan, di Henry, dan dia kemudian belajar multimedia. Dan saya ngeliat di situ, tiba-tiba waktu dia ngomong gitu, saya mulai ada suatu nilai yang bertambah menurut saya. Ada beberapa dari kita nggak bilang, kita seringkali ngomong asyir ini kalah penting dengan pelayanan yang di mimbar, yang khotbah gitu. Wes pokoknya kalau gak bisa apa-apa, wes daftar aja jadi asyir aja gitu, guyonan kita gitu. Tapi waktu itu semenjak dia ngomong, wow, saya ngomong sama Hendro waktu itu, Hendro, ingat nggak khotbah saya waktu hari pertama kamu datang ke gereja? Nggak ingat, kurang ajar sih memang dikit. Tapi yang diingat adalah Welly, adalah asyir yang bertugas hari itu. Sejak itu, wah langsung boom. Saya dalam hati, wow, asyir ini bukan pekerjaan yang patut diremehkan. Walaupun sebelumnya saya sudah tahu, tapi dia adalah frontline. Gitu ya, benar-benar yang ada di garis depan. Dan tiba-tiba yang tadinya nganggap bahwa pelayanan asyir ini mungkin lebih rendah dari pelayanan yang hamba Tuhan, pendeta yang berkhotbah dan lain sebagainya, tiba-tiba kita naruh nilai, wow, luar biasa. Dan kemarin saudara kita dilayani waktu workshop,
saya nggak tahu orang-orang teman-teman yang di Asyir, di workshop Asyir kemarin, kita dilayani oleh tim dari Jakarta Praise Community Church. Yang datang itu Pak Gani, itu direktur maksudnya yang mengepalai semuanya itu, care ministry mereka seluruhnya itu, care ministry ini termasuk diantaranya Asyir, kemudian traffic controller, apakah ada di sini? Ibu Priska, Ibu Eliana, apa di? Oh di bawah semua, ya. Dan satu lagi Pak Jojo itu traffic controller. Waktu mereka bicara di sana ini, traffic controller ini istilahnya kasarannya ya tukang parkir lah istilahnya. Sorry ya yang Pak Jojo kalau di bawah. Tapi dia waktu itu dia cerita, kita asyirnya itu kita di train waktu workshop, kita main dan kemudian kita wow. Tadinya cuma sharing, cuma hampir maunya 1,5 jam, 2 jam, bisa sampai 3 jam, bisa sampai malam, main games dan lain sebagainya. Dan yang mengagumkan adalah mereka yang di train di sana itu bukan orang-orang luar, bukan orang-orang biasa. Mereka kadang-kadang bos di perusahaan, mereka punya perusahaan, bahkan traffic controllernya itu kadang-kadang anak buahnya yang parkir, dia yang parkirin karena dia bos gitu. Yang bos ini jadi traffic controller, ini punya, katanya naik mobilnya, naik Mercy pun gitu ya. Tiba-tiba ada bawahannya bilang, loh ini kan bos saya, ngapain dia ngatur parkir di gedung mall di tempat ini. Dan itu melihat, wow, ternyata dimanapun kita berada, itu adalah suatu kehormatan kalau kita bisa melayani Tuhan. Amin saudara. Suatu kehormatan. Makanya jangan pernah taruh nilai yang rendah dalam pelayanan kita. Dan kemarin pada waktu kita workshop I Care gitu ya, istri saya ngomong gitu ya, istri saya Liung bicara gitu ya, mengucapkan syukur gitu pada teman-teman gitu ya. Dan tanpa terasa sampai dia nangis gitu ya, dia buka nangisnya ini bukan nangis curhat ngomong, iya kita gembala kadang-kadang kurang diperhatiin. Enggak, bukan gitu. Nangisnya ini, wow, we are so amazed. Waktu kita melayani pertama kali, kita hamba Tuhan muda, kita nggak tahu gimana gereja ini gitu ya, punya visi tapi belum tahu gimana. But look at us right now gitu ya. Kita ada di sini adalah karena generosity oleh orang-orang yang ada di tempat ini. Amin saudara. Gereja ini nggak dibangun oleh 1-2 talenta aja, tapi dibangun dari pengorbanan demi pengorbanan dari saudara dan saya yang ada di tempat ini. Yuk berikan tepuk tangan buat kita semua. Gitu. Dan waktu itu saya juga ikut nangis akhirnya gitu ya. Jadi seperti biasa. Biasanya dia lebih tegar, tapi saya mengatakan wow. Kita harus value pelayanan itu lebih dari yang kita pernah value sebelumnya. Dan gereja ini ada karena Anda dan saudara punya hati untuk melayani. Nah, Matius 6 ayat 33 sampai 34. 31 sampai 32. Firman Tuhan ini diakhiri dengan kata-kata ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, ini setelah semua ayat 21 sampai 27 itu semua disebutkan. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Bicara tentang 2 minggu yang lalu kita bicara tentang food. Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Minggu lalu kita bicara mengenai pakaian. Dikatakan di sini semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya tambahkan, seringkali dalam kehidupan kita, karena kekhawatiran kita nggak menaruh harapan kita, nggak menaruh trust kita kepada Tuhan. Baik itu tentang uang, kehidupan, makanan, tubuh, dan pakaian. Seringkali hal-hal yang kecil itu yang membuat kita khawatir akan hari esok. Hal-hal kecil yang membuat kita takut nggak kawin, takut nggak dapat jodoh, takut nggak dapat anak, takut akan hari esok, takut gimana kalau Tuhan nggak sembuhkan penyakit ini. Sedikit banyak kekhawatiran itu saya nggak menyalahkan. Saya nggak bilang kekhawatiran itu dosa, tapi firman Tuhan di sini kalau kita ngelihat original word-nya, sebelumnya saya buka dulu terjemahan The Message, dia mengatakan, I'm trying to do here is to get you to relax. Katakan sama-sama relax, 1, 2, 3. Relax, keep calm, firman Tuhan. Why? Bukan berarti khawatir itu nggak boleh. Tapi Tuhan bilang jangan sampai pikiran kita dipenuhi oleh segala sesuatu sehingga kita itu nggak bisa merespon pada setiap pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kekhawatiran itu lebih kita duluin memenuhi. Dan kekhawatiran kita itu kadang-kadang belum tentu terbukti. Hal yang kecil aja belum tentu terbukti di dalam kehidupan kita. Hal kekhawatiran itu. Makanya dikatakan people who don't know God and the way He works, fuss over these things, but you know both God and how He works. Kalau kita pernah mengalami perjalanan kita dengan Tuhan, kita tahu bagaimana Tuhan itu bekerja.
Bagaimana dia itu, siapa dia itu. Bahwa dia Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Dia adalah gunung batu, tempat kepercayaan kita. Tempat kita bisa bernaung. Dia Allah yang menyembuhkan. Dan kadang-kadang kita juga tahu bahwa dia adalah gunung batu dan pertolongannya itu very present di dalam kehidupan kita. Pertolongannya itu saking tempat waktunya kadang-kadang nggak kecepatan tapi juga nggak kelambatan. Benar-benar kita itu tahu bahwa Tuhan itu waktu menolong itu benar-benar pas waktunya. Tapi seringkali kita itu terlalu banyak worry di dalam kehidupan kita. Nah, terjemahan dari Greek Word Translation, do not worry itu katakan adalah kalau kekhawatiran itu to be drawn in different direction. Waktu kita takut tanpa kita sadar, hal-hal yang kecil aja itu mengalihkan kita. Waktu tadi kita fokusnya pada Tuhan. Worry ini nggak bicara mengenai kita itu nggak boleh khawatir. Ada hal-hal yang mungkin membuat kita khawatir. And it's okay, kita nggak dosa pada waktu kita mengalami kekhawatiran itu. Tapi kita akan jadi salah kalau kekhawatiran kita melebihi dan membuat kita itu berbalik. Berbalik, fokus kita nggak lagi pada Tuhan. Trust kita itu nggak lagi pada Tuhan. Tapi trust kita itu hanya kepada hal-hal yang sedang kita pikirkan dan masalah yang sedang kita kerjakan yang sampai saat ini belum selesai. Makanya kalau diteruskan Matius 6 ayat 33 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang kami akan makan dan kami akan minum. Ayat 33 sorry. Itu dia berkata begini, ayat 33. Ya. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yuk kita baca ayat 33 ini sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dahulu kerajaan Allah apa dan kebenarannya, maka apa? Semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Hal yang pertama, bukan masalah fokus kita. Kadang-kadang kekhawatiran itu membuat kita fokus lari dari Tuhan, tapi yang Tuhan katakan, fokus kita itu di mana? Karena yang pertama Tuhan katakan, slide sebelumnya gitu deh, apa yang menjadi fokus kita? Fokus kita adalah God's Kingdom. Katakan sama-sama God's Kingdom. 1, 2, 3, God's Kingdom. Makanya slide selanjutnya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terjemahan The Message saya suka. Dia bilang gini, steep your life, artinya apa? Pertajam, lebih dalam kehidupanmu pada God reality. Seringkali realitas dunia ini kita ngelihat. Kita makan kurang gitu ya, kita istilahnya nggak tahu besok mau makan apa. Kadang-kadang kita bingung besok pakai baju apa gitu ya, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita minum. Besok aku ini nanti ditakdirkan untuk kawin atau enggak seringkali. Apakah aku bisa dapat jodoh? Kalau udah kawin, jangan-jangan nanti nggak bisa punya anak. Kalau nanti sakit, jangan-jangan nggak sembuh. Makanya Tuhan ngomong gini, do not worry itu Tuhan bilang apa? God reality, God initiative, and God's provision. Ini fokus kita. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia katakan, don't worry about missing out. You'll find all your everyday human concern will be met. Seringkali itu yang menjadi, karena kekhawatiran kita nggak fokus lagi. Fokus kita itu nggak lagi kepada Tuhan, tapi fokus pada hal-hal yang harus kita pikirkan. Saudara, kekhawatiran ini ada dalam everyday, di dalam kehidupan kita. Saudara. Saya lagi mikir gitu ya, kapan ya kita terakhir worry gitu ya, puji Tuhan gitu ya. Bukannya kita nggak pernah worry gitu ya, tapi kita itu nggak pernah sampai istilahnya sampai panik gitu. Puji Tuhan itu saya punya istri yang luar biasa gitu ya. Jadi kita itu saling tahu bagaimana cara menenangkan satu sama lain itu tahu, saudara. Jadi kalau saya tiap minggu bisa tenang di sini itu, kalau Anda merasa saya cukup tegar gitu ya, saya mau kasih tahu itu karena Anda punya ibu gembala yang lebih tegar lagi dan lebih luar biasa lagi gitu ya. Jadi itu yang saya ngomong. Dan kita itu yang kok kurang meriah gitu sih. Kalau Anda merasa saya cukup baik gitu, karena Anda punya ibu gembala. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang kita alami itu sebenarnya bukannya kita nggak perlu takut loh. Tapi karena kita itu bisa balance, bisa mengambil hit satu dengan yang lain gitu ya. Kalau lagi panas dia bisa menenangkan. Karena kita full of God's word. Kalau saya lagi panas, hidup ini nggak segampang yang banyak orang pikirkan. Kadang-kadang dalam pekerjaan ada masalah, dalam gereja ada masalah pembangunan, masalah ini dan lain sebagainya. But
ketika saya sampai rumah, ketika kadang-kadang masalah ini nggak sampai keluar gitu ya, nggak sampai orang-orang itu semua tahu, bukan karena saya menutup-nutupi, tapi ketika saya sharing, kita bisa doa bareng gitu ya, dia bisa ambil. Ada gilirannya dia panik dan marah-marah gitu, saya bisa, jangan marah, tahan. Akhirnya ngomongnya bisa tenang lagi. Kalau sama anak biasanya kayak gitu. Jadi saya menenangkan. Ya. Tapi kadang-kadang kekhawatiran itu karena kita nggak tahu gimana cara melepaskannya. But thank God pada waktu kita sama-sama mikir, kita itu nggak terlalu sampai as a family, sampai benar-benar sampai distracted gara-gara satu dan lain hal gitu. Kadang-kadang Anda lihat dalam keluarga aja pembantu nggak pulang aja kan kita kepikiran gitu kan. Puji Tuhan gitu ya. Tapi akhir-akhir ini kemarin 3 hari yang lalu, ada sedikit kekhawatiran yang saya lihat. Saya jarang lihat istri saya itu panik gitu ya. Kadang-kadang kalau ada masalah, lihat anak mimisan, saya lebih teriak-teriak daripada dia gitu ya. Oh tenang. Tenang gitu ya. Yang teriak-teriak biasanya saya. Nah, jangan keluar ya, cuma di sini-sini aja. Tapi waktu itu dia mikir, waktu itu Kamis kita habis ngajar premarital counseling gitu ya. Dan waktu itu saya pulang, dan saya bawa kunci. Nah, masalahnya dia ngelihat kunci yang dipakai itu adalah kunci saya. Dan pada waktu itu dia sempat, dia tanya, loh berarti kunci saya di mana? Bayangkan, ini masalah kunci untuk buka pintu, masalah kunci kecil, kunci. Tapi waktu itu dia bilang pada saya, Mon, kunci saya di mana ya? Dia bilang gitu. Dan pada waktu itu hari Selasa, dia terakhir ngunci pintu. Dia pikir-pikir kapan ya saya terakhir ngunci pintu? Kayaknya Selasa, karena anak saya ini kita homeschooling, hari Rabu itu kita belajar di rumah gitu ya. Jadi istri dan anak-anak saya itu waktu mengajar di rumahnya itu hari Rabu, jadi waktu hari Rabu itu semua kegiatan dipusatkan di rumah. Jadi dia nggak ngunci kamar, nggak ngunci yang ruangan yang seluruhnya itu, dan terakhir kali dia masih ingat Selasa. Dan pada waktu itu dia nanya, jadi kunci saya gimana? Sebenarnya cuma masalah kunci yang kecil. Tapi waktu itu sempat mengusik pikirannya dan dia sempat kepikiran pada waktu itu malam-malam kita habis pulang, aduh anak-anak sampai tidur dan kemudian kita mulai cari-cari, terakhir yang bawa siapa ya kuncinya? Oh iya waktu itu Marvel yang buka pintu. Marvel sebelum tidur, Mami sorry Marvel yang buka pintu tapi saya juga nggak tahu kuncinya di mana gitu. Oke lah. Tapi yang dia worry adalah jangan-jangan karena ini master key. Ini master key yang kunci yang bisa membuka seluruh isi rumah saya dan seluruh perbendaharaan saya di dalam rumah ini. Ini master key. Dan dia sempat tanya, Mon, kalau kunci ini hilang gimana? Kita bisa ganti nggak pintu kita, kunci pintu kita? Iya, tapi ini master key. Kalau mau ganti satu itu mesti ganti 12-12-nya. Dalam hati saya, mahal tahu gitu ya. Tapi mau ganti. Makanya kunci jangan hilang, kuncinya sih kecil. Tapi sempat, dan dia mikir, wah pembantu kita terus terang waktu itu baru 4 bulan gitu ya. 3 bulan mereka bekerja, kemudian liburan lebaran mereka pulang kampung. Tapi puji Tuhan dua-duanya kembali pulang dan bekerja dengan kami. Tapi masalahnya ini orang masih baru gitu ya. Benar-benar masih baru dan takutnya kalau sampai kunci itu ketinggalan atau kelempar keluar kemudian ada yang menggandakan, mulai mikir-mikirnya gitu. Dan ini pembantu saking barunya gitu ya, sampai kadang-kadang masih perlu diajar, masih polos gitu ya. Lap yang buat ngepel lantai sama meja makan sama gitu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang ya itulah, kalau pembantu mau baru ngajar ya kita harus memuridkan lebih dahulu, dikalibrate dulu sesuai dengan standar rumah tangga kita gitu ya. Tapi ya itulah kita kepikiran dan mulai jangan-jangan nanti kayak gini dan you know what? Semuanya itu sampai saat ini puji Tuhan belum terjadi, tapi waktu kita mengalami yang namanya worry itu hal yang kecil, cuma masalah kunci. Tapi praise God, waktu dia panik saya berusaha menenangkan gitu ya. Puji Tuhan untuk pasangan hidup yang seperti itu. Jangan-jangan kalau Anda punya panik, suami Anda ikut panik, istri Anda ikut panik, nggak malah menenangkan, malah ngompor-ngompori, itu Anda mengalami neraka di bumi, saudara. Wah, gue lagi kayak gini, oh iya loh, jangan-jangan ditambah-tambah gitu, nggak pernah tenang. Tapi waktu hari itu puji Tuhan. Puji Tuhan waktu itu saya tenang dan kemudian oke, kita cari gitu ya. Dalam hati saya berdoa, saya keluar, ya Tuhan ini gimana ya ini. Karena dia agak panik, tapi paniknya pun kalem gitu. Tapi I know dia kepikiran. Dan saya takutnya dia nggak bisa tidur gitu ya. Dan saya merasa ikut bertanggung jawab kalau dia nggak bisa tidur, besoknya nganter anak cranky. Dan saya ngantor seharian gitu, kasihan dia anak-anak gitu ya. Misalnya, semuanya. Dan waktu itu saya berdoa, saya cari, dan kemudian saya telusuri. Dan praise God. Untuk pertama kalinya dalam sejarah saya nyari barang itu bisa ketemu dan kuncinya.
kuncinya itu ternyata ditaruh marvel kembali ke bawah di dalam pantry. Dan saya ngeliat, oh you make my day, gitu. Dan pada waktu saya ngeliat, wow, seringkali itu kekhawatirannya itu seperti kayak gitu. Hal yang kecil aja membuat kita itu worry. Bayangkan dalam setiap hari kita itu mengalami kekhawatiran. Mengalami kekhawatiran. The issue adalah bukan kita nggak boleh khawatir. Waktu kita worry itu kemana kita berjalan? Apakah kita nambah-nambahin perkara? Apakah kita mau benar-benar berdoa? Nah, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-7, dia bilang gini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah apa? Dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa. Katakan sama-sama doa. Kedua, permohonan. Katakan permohonan. Dan ketiga ada ucapan syukur. Katakan ucapan syukur. Kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bicara bahwa kehidupan kita yang terkoneksi dengan Tuhan all the time 24/7. Saudara tahu? Punya kebiasaan baru sekarang, anak-anak kecil pun termasuk anak-anak saya. Kalau kita pergi ke suatu kota baru, ke suatu tempat baru, waktu kita ke Jepang, ke Hong Kong, waktu kita register, kita masuk suatu hotel. Anak kecil pun tahu, pertanyaan wajib setiap orang sekarang kalau masuk hotel, masuk ke luar kota, kira-kira tanya apa? Hah? Tanya apa? Nomor wifi-nya itu berapa gitu ya. Wah, penting banget. Semua orang sekarang kayaknya kalau nggak terkonek itu, aduh, aku perlu wifi, aku sudah menginjakkan tempat baru gitu. I need untuk foto dan kemudian Instagram gitu ya. I need gitu ya. Bahkan sekarang doa makan sudah diganti dengan foto makanan gitu ya. Tuhan terima kasih, cekrek, taruh ke seluruh dunia. Itu gejala baru, wifi. Nah, kenapa kok kita butuh wifi? Itu supaya apa? Supaya kita bisa apa? Terhubung. Supaya kita bisa connect. Nah, ini masalahnya. Kalau kita nggak bisa connect, kita itu nggak bisa download. Download apa yang namanya Instagram, download yang namanya email, dan lain sebagainya. Makanya Tuhan itu ngomong carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu bukan bicara kita nggak boleh worry dalam kehidupan kita. Tapi jangan preoccupied dengan segala sesuatu. Pagi hari waktu kita cari wajah Tuhan itu kita harus make sure kita itu terkoneksi dengan Tuhan. Waktu kita terhubung di sini dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur, 24 jam dalam sehari kita nggak ngomong kita menguji Tuhan 24 jam, tapi kita terhubung hati kita. Ketika hati kita dengan connect dengan Tuhan, masalah apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita terkonek dengan Tuhan, kita bisa download semua jawaban dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kita perlu download jawaban-jawaban atas kehidupan kita itu waktu kita bisa connect 24/7 sama Tuhan. Dan ini lihat, firman Tuhan ini, waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, masalah datang dalam kehidupan kita. Masalahnya itu nggak selalu langsung selesai. Tapi ini yang Tuhan bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera itu penting to God our life. Waktu kita menghadapi masalah kecil aja, kehilangan kunci. Saudara. Kalau kita udah benar-benar kancong, kita nggak bisa mikir gitu ya. Kita udah mikir yang enggak, jangan-jangan ini yang mencuri, jangan-jangan kita menuduh yang lain, jangan-jangan ini yang ngambil, jangan-jangan diduplikat sama orang yang kita nggak kenal. Oh, rumah sebelah lagi bangun, jangan-jangan jatuh di mana, ketemu di sana, dan kemudian diduplikat, dan kemudian dikunci itu. Kalau kita masalah kita nggak terkoneksi sama Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita download informasi yang salah sehingga hati dan pikiran kita itu nggak bisa tenang. Saudara, kalau Anda bisa tidur dengan nyenyak setiap hari, itu anugerah dari Tuhan. Amin. Apalagi kalau bisa ngorok, itu puji Tuhan. Yang pernah tidur sama saya katakan, amin. Yang pernah mission dan lain sebagainya. Nah, thank God. Saya mengatakan, apapun masalah dalam sehari, saya katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Akhirnya saya tanya, saya pulang kenapa? Pulang tidur, ya tidur lah, masalah boleh ada gitu ya, besok kita cari lagi masalah gitu ya. Tapi saya katakan, kalau kita bisa download, kita bisa connect sama Tuhan, masalah itu boleh datang. Tapi kalau pagi hari yang kita sudah isi dengan koran-koran dengan berita yang negatif, semua yang negatif kita download terlebih dahulu. Masalah dikit datang, langsung kita curiga dan kita selalu mengambil tindakan yang salah. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah itu nggak ada.
That's why ini firman Tuhan katakan, fokus kita bukan pada masalah, pada kekhawatiran kita. Masalah dan kekhawatiran itu lebih besar dari kehidupan kita, tergantung berapa besar Allah yang ada di dalam diri kita. Tergantung berapa banyak firman Tuhan yang pernah kita download, puji-pujian penyembahan yang kita download setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena apa yang engkau beri makan, itu akan bertumbuh. Amin, saudara. Engkau beri makan apa? Kekhawatiranmu, iya jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Kekhawatiranmu akan makin besar. Tapi kalau yang kau beri makan adalah kehidupan rohanimu, Allah yang maha besar itu akan mengalahkan setiap masalah di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang kita beri makan akan selalu bertambah besar. Kalau kita feed ourselves dengan berita-berita negatif, kita akan gampang curigaan sama orang, gampang khawatir. Tapi kalau kita selalu isi hidup kita dengan firman Tuhan, dengan memuji menyembah Tuhan, dengan perkataan yang positif, yang benar-benar membangun iman kita. Waktu damai sejahtera Allah itu ada, masalah akan semakin kecil, karena Tuhan di dalam kita semakin besar cara pandang kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan ditambahkan. Apapun yang Anda pikirkan hari ini, apapun yang Anda khawatirkan, Anda khawatir nggak dosa, tapi seberapa besar Allah, itu tergantung dari sebagaimana engkau bisa terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, dan download segala yang dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya yang pertama, fokus on God's kingdom. Yang kedua adalah fokus in God's righteousness. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya firman Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kata kebenaran dalam Amplified Bible, kita bilang gini, but seek, aim and strive after first of all His kingdom and His righteousness. Nah, kata His righteousness ini Amplified Bible saya senang. Amplified Bible dia bilang His righteousness itu dalam kurung, ini bukan saya nambahin tapi itu dari Alkitab. Dia bilang His way of doing and being right. Saudara, ada kekhawatiran yang seperti tadi. Kita mungkin no control. Kalau tadi masalah yang saya katakan mungkin cukup sepele, hanya kehilangan kunci. Tapi ada hal-hal yang kita nggak bisa di luar kontrol kita. Dan waktu kita khawatir, seberapa besar hubungan kita dengan Tuhan, itu menambah kekuatan kita untuk menghadapi masalah. Tapi kekhawatiran juga pernah datang. Kalau kita nggak menata prioritas hidup kita. Waktu kita nggak berjalan dengan dalam kebenaran, waktu kita nggak tahu yang namanya jalan Tuhan, dan kita nggak berjalan dalam kebenaran, seringkali kekhawatiran itu datang. Makanya kita selalu berkata, yuk let's start something right supaya di kemudian hari tidak menambah masalah di dalam kehidupan kita. Seringkali masalah datang karena kita tidak memulai segala sesuatu dengan benar. Sehingga dalam perjalanan kita ada rasa takut, rasa khawatir, rasa teror, dan lain sebagainya. Nah, saya punya cerita, tadi pagi juga saya ceritain. Waktu saya bulan Juli lalu, saya ke Jakarta sempat 2 kali gitu ya. Nah, setelah liburan, saya pulang ke Jakarta, saya pulang ke Surabaya. Itu kira-kira setelah liburan, bulan Juli pertengahan. Dan istri dan anak saya karena mau pergi lagi nanggung gitu ya. Jadi karena harus ada acara dengan keluarga, mereka pulangnya belakangan. Tapi saya pulang duluan, dan pulang duluan saya sudah beli tiket. Waktu itu saya masih ingat hari Kamis, karena malamnya saya ada acara, saya ada meeting juga gitu ya sama orang. Dan Kamis itu saya sudah ditungguin orang, cepetan pulang gitu ya. Dan waktu itu saya sudah beli tiket. Dan saya ingat tiket yang saya beli itu jam 1.40 naik pesawat. Dan saya sudah memperkirakan itu kurang lebih nggak gitu rame, antara rame nggak rame saya nggak tahu, karena itu liburan sekolah baru usai, pertengahan Juli, belum lebaran. Jadi saya agak bingung liburnya, karena liburan anak saya dari Juni sampai 13 Agustus, jadi saya masih bingung. Waktu itu Juli pertengahan waktu itu, dan saya sudah beli tiket jam 1.40, dan kemudian saya berangkat dari rumah itu jam 11. Cukup nggak kira-kira? Cukup. Karena 1.40 itu setengah 2. Dan perkiraan dari rumah saya, nyampe ke airport itu kurang lebih saya perhitungkan 1 jam lah. Nah, kemudian sampai jam 11, saya sudah pamit, sudah cium istri, cium anak, dan lain sebagainya. Saya berangkat. Mereka taunya saya berangkat ke airport gitu ya. Tapi di tengah jalan isengnya keluar. Saya tanya sama sopir saya, sopir yang nganter kita, Pak, kalau ke Grand Indonesia, kira-kira keburu nggak setelah itu ke airport gitu ya. You know kenapa? Saya lagi suka, saya nggak nyari Sarah udah ada. saya nyari kopi yang nggak ada di Surabaya dan saya baru kenal, yaitu namanya kopi Spinelli, cuma ada di Jakarta. Saya iseng, saya ngomong sama sopirnya, saya pengen ke Grand Indonesia. Dan kemudian dia bilang, saya bisa Pak. Nanti dari sana
Ke airport berapa? Oh mah itu dekat gitu ya. 15 menit mah nyampe. Saya ngomong dia bohong. Enggak 15 menit ternyata saudara. Dan waktu itu saya pergi ke sana dan saya hitung-hitung gitu. Wah cukup deh. Saya beli kopi. Dan wah harum. Perjalanan saya lihat, saya kira jam 12 cukup nggak ya kira-kira? Jam 12 saya hitung kalau 15 menit, 12.15 bakal nyampe airport dari Grand Indonesia. Cukup lah, masih ada waktu 1 jam. Masih ada waktu 1 jam. Dan di tengah perjalanan memang godaan itu banyak gitu ya. Prioritas mulai berkurang gitu ya. Saya ngeliat lewat food court. Dan saya lihat nasi campur kesukaan saya. Nasi campur Putri Kenanga. Lihat jam. Wah, masih setengah 12 lebih 10 gitu. Saya pesen saudara. Kalau Anda tanya waktu itu lebih berharga mana? Ke airport tepat waktu atau menikmati kopi dan nasi campur? Cenglinya lebih berharga mana? Kalau saya sebagai pendeta, ya lebih berharga datang tepat waktu dong ke airport. Tingkah laku saya waktu itu nggak menunjukkan value saya waktu itu. Jujur gitu. Not to mention masih ngeliat-ngeliat barang yang shoppingan, tapi saya nggak beli. Saya cuma ngeliat aja dari luar misalnya. Cuma ngeliat, saya nggak pernah beli kok, cuma ngeliat-ngeliat aja. Tapi waktu itu saya ngeliat, habis makan saya ngeliat, wah masih cukup waktu ngeliat lagi. Kemudian saya telepon sopir saya. Saya sudah ada di bawah gitu ya. Saya sudah ada di bawah. Kemudian saya dijemput. Masih jam 12 lebih 5. Saya hitung-hitung kalau benar 15 menit. Masalahnya dari parkiran nyampe jalan Tamrin aja udah 15 menit. Waduh Pak, maaf Pak, tadi 15 menit itu kalau nggak macet gitu ya. Tapi ini macet gitu. Ya nggak apa-apa, setengah jam lah nyampe gitu. You know what? Waktu saya sadar akan hal itu di mobil, mulai keluar rasa khawatir. Worry itu mulai muncul gitu ya. Worry itu mulai muncul. Dan kemudian saya coba ngeliat tiket saya ternyata bukan jam 1.40 saudara. Ternyata jam 1.20. Waduh, mulai saya menyalahkan orang lain. Pak ini gimana sih dari tadi ngomong 15 menit, ini setengah jam ini sampai terus. Waduh saya udah hampir jam 1, udah setengah 1 dan lain sebagainya. Langsung saya mulai bahasa roh gitu ya. Tuhan tolong Tuhan, nyatakan mujizat. Mulai download lagu-lagu nama. Saat ku tak percaya, ku tahu kau bekerja. Mujizat itu nyata. Langsung keluar semua lagu-lagu yang saya pernah hafal tentang mujizat. Langsung keluar semua. Wah, rohaninya keluar bener. Bahasa roh sampai komat kamit, sampai yang nyetir juga bingung kali saya ngapain gitu. You know what? Nyampe di bandara jam berapa? Jam 1 lebih 10. Kira-kira diangkut atau enggak? Enggak, sudah. Mujizat enggak terjadi hari itu. Dan saya bilang, Pak, enggak apa-apa Pak, bisnis kelas pun tak bayar, ngomong gitu. Enggak bisa Pak, ini sudah boarding, dan kita tepat waktu. Kok tumben sih tepat waktu, biasanya saya enggak pernah tepat waktu. Dan kemudian waktu itu saya bilang, enggak bisa Pak Raymond. Dan kebetulan waktu itu saya naik pesawat Garuda, jadi tiap jam ada. Pak, ya udah saya lemes, kemudian ya udahlah saya masukkan waiting list tapi jam 2.40. Oke, jam 2.40. Saya tanya lagi, saya termasuk nomor waiting list yang ke Bapak. Ini Pak lagi liburan udah selesai, Bapak ini waiting list nomor 75. Kangkut gak ya 2.40? Kemudian saya tanya, pada saya ada meeting. Kalau Anda tanya tadi lebih penting mana, kopi, makanan, atau hidupan gitu ya, kehidupan saya gitu. Saya pasti ngomong, lebih penting kehidupan saya. Saya perlu nyampe Surabaya on time. Tapi nafsu itu yang membuat distraction dalam kehidupan kita. Distraction, prioritas saya salah. Akibat prioritas salah, kita selalu berharap-harap mujizat gitu ya. Ada mujizat yang memang kita perlu mujizat, tapi ada mujizat yang kita buat-buat sendiri karena kita nggak menata kehidupan kita. Nah, waktu saya sedang berpikir seperti itu, datanglah orang yang dari tadi nunggu. Pak, dapat Pak. Gak bisa, nanti tunggu jam 2.10. Loh, Bapak ketinggalan jam berapa? Saya dari jam 10 ini. Ini jam 10. Ini waiting list nomor 75. Wah, langsung lagu-lagu itu keluar semua gitu. How great is our God. Gitu. Dalam hati saya, sampai balik dan lain sebagainya. Mujizat yang nggak harusnya terjadi kalau saya bisa menata prioritas dengan tepat dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya saya balik jam 2 lebih 10, Pak, nanti kembali jam 2.10. Kemudian, oke, Pak, sisa ini waiting listnya, waduh penuh banget Pak.
Dia juga udah tanya, kita sudah maju. Ternyata tinggal 5 seat. Waduh, saya mulai lemes ini. Nomor 75 ini kan berapa waiting list-nya. Dan kemudian dia bilang, oh ya, kalau waiting list 5 ini kita ngelihat dari kartu GFF-nya, Garuda Frequent Flyer. Dan puji Tuhan, Garuda Frequent Flyer saya termasuk 5 besar dan saya akhirnya keangkut jam 2 lebih 40 itu saya mulai berangkat, saudara. Langsung saya, wah puji Tuhan, haleluya, bebanku terlepas gitu ya. Benar-benar segala sesuatu saya mengucap, Tuhan terima kasih untuk mujizat bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan saya. Tapi mujizat yang kayak ini nggak perlu terjadi, saudara. Saya nggak berani ngomong sama Ciliung waktu itu gitu ya. Saya nggak berani ngomong saya mampir Grand Indonesia pada waktu itu, saudara. Kemudian waktu saya boarding jam 2 lebih 20, saya bilang, I'm boarding. Haha, naik Garuda kok telat, wes nanti aja ceritanya. Tapi dalam kehidupan kita, sebenarnya ada hal-hal yang kita bisa antisipasi. Tapi worry itu datang karena kita nggak tahu yang namanya prioritas di dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu his way of doing and being right. Seringkali worry terjadi karena mungkin kita nggak jaga kesehatan pada waktu muda. Mungkin waktu muda kita nggak menabung sehingga kita waktu tua kita baru worry dan berharap-harap mujizat itu harus terjadi dalam kehidupan itu. Mungkin pada waktu kita masih muda kita nggak maksimalkan kehidupan kita. Waktu besok ulangan kita nggak belajar jauh-jauh hari dan itu seringkali, waktu kita ngajar anak kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang ada waktu liburan gitu ya, kita nyantai-nyantai gitu ya. Waktu sekolah rasanya otaknya itu susah banget dibangkitkan kembali gitu ya, mesinnya itu mesti dipanasin lagi. Kadang-kadang di kehidupan kita nggak menata kehidupan dengan benar. Sehingga at the end of the day seringkali kita butuh yang namanya mujizat yang seharusnya kalau kita bisa menata kehidupan kita dengan benar, kita bukannya nggak perlu gitu ya. Saya percaya gitu ya. Apakah saya percaya yang namanya KKR kesembuhan? Saya sangat percaya. Tapi saya juga percaya akan namanya living right. Amin, saudara. Makanya jauh sebelum orang menikah kita sudah persiapkan. Jauh sebelum, makanya kita bicara live loud. Kita mempersiapkan. Mulai dari muda, mungkin mulai kids, mulai teens. Saya berdoa gitu ya, setiap generasi mereka mengenal Tuhan Yesus dan menata kehidupannya sedini mungkin. That's why we are building a generation. Kita nggak hanya segera gereja yang buka waktu hari Minggu, enggak. Tapi kita ada iCare, ada semua yang memperlengkapi kita. Kita percaya akan namanya kita equip dan empower setiap orang. Supaya kita bisa menjalani, karena after all, people is our mission. People is our mission. Kita care akan kehidupan setiap jiwa, nggak hanya supaya mereka bertobat, tapi bagaimana pernikahan mereka berhasil. Bagaimana kehidupan pekerjaan mereka berhasil, dan dalam sekolah berhasil. Makanya seringkali dalam kehidupan kita perlu tahu his way. Dan kita perlu tahu of the way of doing and being right. Menjadi right husband, right wife, benar-benar istri yang benar, menjadi orang yang benar, yang bisa dipertemukan dengan pasangan yang benar, dan lain sebagainya. That's what we are building di dalam FGF ini, di Surabaya ini. That's why kita percaya yang namanya Great Commission, Compassion, Cutting Edge, Covenant, Champion. At the end of the day, why? Supaya kita semua sama-sama tahu bahwa people is our mission, benar-benar misi kita di dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu yang tahu yang namanya God's Kingdom, dan yang kedua adalah God's Righteousness. Dan yang terakhir, saudara, adalah God's Strength dalam kehidupan kita. Fokus kita bukan pada kekhawatiran kita, apa yang harus kita makan, harus kita minum, pasangan, dan lain sebagainya. Tapi kita harus percaya yang namanya kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Ayat 34 mengatakan demikian. Give your entire attention to what God is doing right now, saat ini. Dia katakan jangan terlalu sibuk dengan memikirkan apa yang akan terjadi pada hari besok. Dia bilang ini, Tuhan akan menolong engkau dengan kekuatannya tentunya gitu ya. Tuhan akan menolong engkau to deal with whatever hard things come up when the time comes. Janganlah engkau khawatir tentang hari besok, firman Tuhan. Kalau kita ngomong bahasa Indonesianya, nggak usah dibuka gitu ya. Tapi kita lihat akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Seringkali karena kekhawatiran kita akan hari esok, kita menghabiskan energi kita untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Padahal saya percaya, God's grace is available right now to deal with your problem today, tapi tomorrow God's grace is available to help you
dan membantu engkau untuk menolong Anda. Nah, saya ada ilustrasi di sini, saya bisa minta tolong, mungkin Casey aja ya, saya jangan mau maju ke depan sama Om. Mau? Ya, boleh ya. Casey akan cukup kuat kan ya. Nah, ini yang saya selalu bilang, Kesia ini yang homegrown teens gitu ya. Ini anaknya Pastor Filipus, dari mukanya Anda tahu nggak pernah salah gitu ya. Nggak bakal ketukar gitu ya. Nah, coba pegang ini, satu tangan, nggak boleh dua tangan. Satu tangan, kuat nggak? Satu tangan gini. Sorry. Nggak boleh pegang-pegang tangan Om. Nah, Kesia kira-kira ini beratnya berapa? Nggak tahu, tebak aja, 1 kilo? Hah? Nggak sampai 1 kilo? Masih kuat, pegang gini, kalau gini. Nah, gini ya. Nah, seringkali kita pegang dengan kekuatan berat. Nggak berat. Ditambah ini, saya khawatir apa yang akan saya makan besok hari. Saya khawatir, Hani, besok pakai baju apa pakaian ini? Bingung besok pakai baju apa. Khawatir besok kita bakal dapat jodoh atau enggak ya. Ini udah kawin nih, nggak dapat anak, kira-kira dapat punya anak atau enggak nih. Kita khawatir gitu ya. Nanti kalau punya anak jangan-jangan sakit-sakitan gitu ya. Pegang, kuat. Hah? Khawatir. Waduh, naik mobil apa ya besok gitu ya. Jam tangan nggak punya nih. Sepatu sudah butut nih gitu ya. Lebaran habis duit gara-gara liburan kelamaan gitu ya. Besok makan apa ya? Gajiku cukup atau enggak ya? Seringkali kok kerja baru mulai bisnis kok belum berhasil, berat nggak? Oh oke. Nah, tahan sebentar. Tapi seringkali kayak kehidupan kita. Hah? Berat. Kalau mau bentuk bicep, tricep, seringkali itu kekhawatiran itu seperti kayak gini. Bebannya ini berat, sebenarnya dia bisa angkat. Yang buat Kesia kemeng tangannya itu adalah dia terlalu lama mengangkat beban ini. Ini yang buat dia kemeng, bener nggak kemeng nggak? Ngerti kemeng? Ngerti ya. Besok jarem. Coba angkat ini sampai sit up gitu. Bukan berarti Tuhan bilang, bukan berarti enggak. Berarti kita enggak boleh khawatir. Tapi firman Tuhan katakan apa? Serahkanlah itu kekhawatiranmu kepadaku sebab karena aku yang memelihara. Kesia boleh khawatir, tapi kalau dia menyerahkan itu kepada kasih kepada saya. Ya, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, Tuhan yang megang ini. Karena hari esok itu adalah Tuhan yang pegang dalam kehidupan kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Kesia. Seringkali beban dalam kehidupan itu cukup berat. Tapi kita sebenarnya bisa mengangkat. Yang buat kita nggak kuat dan kemeng megangi. Karena kita megangnya kelamaan. Makanya Corrie ten Boom ngomong gini. Worry is carrying tomorrow's load with today's strength. Kalau Anda khawatir itu, Anda mengangkat beban yang harusnya untuk besok, tapi dengan kekuatan yang hari ini. Ngangkat 2 hari secara bersama-samaan, dan itu yang memindahkan hari besok itu jadi kayak sekarang. Nah, ini yang dia ngomong. Kekhawatiran itu tidak mengosongkan hari besok, kesengsaraan hari besok. Tapi kekhawatiran itu mengosongkan kekuatan kita hari ini. Kali kita khawatir demi khawatir, sehingga kekuatan energi kita itu terkuras untuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi di dalam kehidupan kita. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan adalah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara. Saya mulai khawatir. Mana? Harusnya suasananya udah mulai dibangun nih sekarang. Altar call batal. Tapi
membuat kita itu yang membuat kita dalam hidup kita nggak perlu khawatir karena kita menyerahkan hidup kita. Soalnya dari teaching series ini Matius 6 ayat 21 sampai 34 ini, satu hal yang Anda harus pegang adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dalam kehidupan kita. Saya baru dapat cerita gitu ya. Ada seorang yang kaya raya, dia cuma tinggal sama anak laki-lakinya. Mereka kaya raya dan hobinya adalah koleksi lukisan. Like father, like son. Dia suka banget lukisan dan dia koleksi lukisan Picasso dan semua yang internasional, yang barang yang langka dan mahalnya minta ampun. Tapi suatu saat terjadi yang namanya, di tempat itu terjadi yang namanya peperangan sehingga anaknya harus ikut wajib militer. Dan kemudian waktu ikut wajib militer tanpa sadar anaknya tertembak dan anaknya meninggal waktu harus menolong temannya, sesama soldier, sesama tentara. Dan kemudian berapa hari kemudian, teman yang ditolong sama anak ini, saudara, datang ke rumah bapaknya. Dan dia ngetok pintu, dan dia bilang gini, Pak, Anda harus bangga sama anak Bapak. Anak Bapak meninggal di medan pertempuran karena menyelamatkan hidup saya. Saya bisa ambil gambar picture dari anak ini. Dan soldier ini yang hidupnya diselamatkan oleh anak ini, dia mulai gambar dan dia kasih lukisan itu secara bagus yang menggambarkan gimana anak ini berjalan tegap sebagai tentara dan menolong orang. Dan lukisan itu diberikan dan bapaknya menangis dan thank you. Kemudian lukisan itu dipajang, lukisan anaknya ini dipajang di rumahnya. Dan setiap orang yang datang ke rumahnya itu tunjuk, ini anakku mati di medan pertempuran. Dia tentara karena dia menolong, menyelamatkan nyawa temannya. Gak lama kemudian, setahun kemudian, papanya ini meninggal. Dalam keadaan yang kaya raya dan gak punya keturunan, sehingga oleh peraturan negara, semuanya itu harus dilelang barang-barangnya. Dan kemudian ketika dilelang, yang pertama kali dilelang adalah lukisan anaknya. Dan semua orang datang ke sana mau nyari lukisan Picasso yang mahal-mahal. Dan ahli lelang ini, orang auction ini ngomong ini, lukisan ini aku lelang $100. Gak ada yang mau. Semua orang bilang, aku datang ke sini untuk lihat masterpiece dari pelukis terkenal. Semuanya ngomong kayak gitu. Cepetan lelang. 100, ada lagi 101, gak ada 100, gak ada. Tiba-tiba datang gardenernya, tukang kebunnya. Dia bilang sama tukang lelangnya ini, aku mau. Tapi aku cuma punya duit $20 di sana. Waduh, $20. Tapi semua teriak-teriak, saya lagi nunggu lukisan Picasso, lukisan yang mahal-mahal yang berjuta-juta dolar. Ngapain lukisan cuma anak ini, kenapa kok harus dijual? Gardener ini ngomong, aku cuma punya $20, bisa nggak aku beli? Tukang auction ini akhirnya ngomong, $40, ada yang mau? $40. Karena tidak ada mau, lukisan ini terjual $20. Semua orang, udah cepetan, pokoknya jual aja. Kemudian kami sedang menunggu lelangan lukisan yang mahal-mahal. Tapi akhirnya tukang lelang ini, dia ngomong, sorry, lelang ini harus kita hentikan. Kenapa? Karena dalam surat wasiatnya dari bapak ini tertulis, siapa yang mendapatkan anak itu, maka segala sesuatu yang dia lelang menjadi milik orang yang mengambil itu. Itu seperti Tuhan Yesus. Siapa yang menemukan anak, yaitu Tuhan Yesus. Bapa di surga itu katakan, siapa yang menemukan anak itu, you will get everything. Ini yang Tuhan ngomong, karena itu cari kerajaan Allah. Banyak orang cari yang lebih mahal-mahal, menurut mereka lebih berharga. Pakaian, makanan yang jauh lebih berharga. But hari ini saya mengatakan Anda boleh pulang hari ini dengan bawa satu. If you got to know Jesus, you got everything in life. You got the Son, you got everything. Kalau engkau menemukan Tuhan sebagai jawaban, cari kerajaan Allah dan kebenaran, engkau mendapatkan segalanya di dalam kehidupan. Yuk sama-sama kita bagi begitu. Haleluya. Thank you Jesus. Mari renungkan setiap firman Tuhan. You're all I want. Amen. You're all I ever needed. You're all I want.
You're all I want. Amin. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Angkat tangan kepada You're all I want. You are all I need. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I turunkan tangan Anda, pejamkan mata Anda. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Tuhan dengan jelas mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kekhawatiran kita jauh lebih besar daripada Allah di dalam hidup kita seolah-olah. Tapi hari ini, mungkin ada dalam hidup kita mengalami kekhawatiran akan hari esok. Mungkin kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran tentang kehidupan. Mungkin ada khawatir tentang jodohmu. Mungkin ada khawatir bahwa engkau udah lama menikah masih belum punya anak. He cares about you. He knows what you need. Serahkan kekhawatiran, jangan ambil beban yang nggak harusnya Anda pegang hari ini. Membebani hidupmu sehingga fokus Anda nggak bisa pada Tuhan. Kalau ada tempat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin Anda sedang menunggu pekerjaan yang cocok buat Anda. Atau Anda sedang melalui usaha tapi belum selesai, belum bisa berbuah dengan baik. Mari semua yang sama-sama kita berdoa dalam bahasa roh untuk teman-teman kita yang angkat tangan. Sama seperti yang tukang lelang ini ngomong kepada tukang kebun itu, siapa yang mau lukisan anak ini, dia akan memiliki semua lukisan-lukisan yang lain. Demikian juga dengan hidupan kita. If you got Jesus in your life, you will got everything in your life. Don't worry about tomorrow. Karena hari esok memiliki kesusahan sendiri. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Yesus ini Tuhan. Jesus. Kau Allah Tuhan yang memenuhi Tuhan setiap kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan kemuliaan Tuhan. Kau Allah Tuhan yang pegang hari esok itu Tuhan. Karena itu kami gak usah khawatir Tuhan akan hari esok Tuhan. Karena your grace is available for us in each and every day Lord dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Barang siapa yang memiliki Engkau, memiliki segala sesuatu di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Turunkan tangan Anda. Saya nggak tahu apakah ada tempat ini. Kalau Anda pertama kali mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baik di gedung main auditorium ini ataupun di overflow room. Kalau engkau pernah dengar tentang nama Yesus tapi engkau belum pernah benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Seperti ilustrasi tadi, kalau engkau memiliki Yesus, engkau memiliki segalanya di dalam kehidupanmu. Kalau engkau memiliki lukisan dari anak itu, engkau berhak atas seluruh lukisan yang dilelang tadi. Sama, ketika engkau memiliki Yesus, apapun, itu merupakan suatu jawaban yang terbesar, keputusan terbesar dalam hidup Anda. Kalau Anda yang hari ini, engkau sudah sering dengar firman Tuhan, sudah sering dengar tentang Tuhan Yesus, tapi hari ini engkau mengatakan, yes, hari ini, aku memutuskan untuk menerima
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Khusus buat Anda yang belum pernah melakukan hal ini, sinner's prayer, angkat tanganmu di hadapan Tuhan kalau ada. Kalau ada. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Kalau ada. Kalau nggak ada, it's okay. Sama-sama kita berdoa. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Apapun yang kami sedang tunggu hari ini Tuhan, Kau ada dan Kau menjamah setiap kehidupan kami. Kami nggak lagi khawatir karena Engkau yang pegang hari esok Tuhan. Tugas kami hanya menyerahkan Tuhan kekhawatiran kami karena Engkau yang memelihara hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa menjawab syukur. Semua yang berjalan sama-sama katakan amin. God bless you, Tuhan memberkati Anda. Shalom saudara. Thank you Pastor Raymond for the sermon. Kami atas nama FGF Surabaya mau nyambut Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Dimohon bisa melambaikan tangannya. Dari sisi kiri saya ada yang baru pertama kali hadir. Dari sisi tengah ada yang baru pertama kali hadir beribadah. Selamat datang dari saudari kita, baris kelima dari belakang. Selamat datang. Ada lagi yang baru pertama kali hadir dari sebelah sisi kanan saya. Ada, ya, selamat datang saudari kita di baris paling belakang. Kami FGF Surabaya ada 2 kali kebaktian. Kebaktian pertama jam 8 pagi dan kebaktian kedua jam 10.30 pagi. Kami mengundang saudara-saudari yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap untuk bisa beribadah bersama kami. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan rekaman khotbah hari Minggu bisa didapatkan di table ministry di lantai 1. Dan juga ini ada CD baru dari HPM, titlenya Anthem of Love. Bisa didapatkan juga di table ministry di lantai 1 dengan harga Rp50.000. Nanti siang, pukul 2 siang ada Praise and Worship Workshop. Untuk Praise and Worship Team wajib hadir. Dan bagi saudara-saudari yang ingin join terbuka, bisa join. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan Tuhan kita bisa berkumpul bersama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. We pray Tuhan for Thanksgiving heart Tuhan, hati yang selalu bersyukur ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap hari challenge, problem, semua masalah gak akan hilang begitu saja ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, if we always connected ya Tuhan, selalu terkonek kepada Engkau Tuhan, kepada kebenaran-Mu Tuhan, and kepada your godly way of life ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kita bisa keep calm and live right ya Tuhan. Lord, sekali lagi juga mau berdoa Tuhan, untuk persembahan ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kau lipat gandakan ya Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan, dalam kesehatan yang telah Kau berikan Tuhan, dalam good relationship Tuhan, dengan sanak saudara Tuhan, dengan teman Tuhan, dan coworker ya Tuhan, dan dalam pekerjaan ya Tuhan yang selalu Kau berkati Tuhan, day in and day out ya Tuhan. Lord, kami percaya Tuhan, semua yang telah kami berikan Tuhan, kami yakin dan percaya akan berguna Tuhan untuk memenuhi visi dan misi ya Tuhan yang telah Kau berikan untuk gereja ini ya Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, untuk reach out ya Tuhan bagi orang-orang yang belum pernah mengenal Engkau ya Tuhan. In the name of Jesus Tuhan, we pray and give thanks. Amen. Persembahan bisa jalankan. Yo, kita dari Yeah, so we just want to say thank you for your awesome ministry. Keren gak guys? Dapatkan CD HPM terbaru Anthem of Love di table ministry di lantai 1. FGF mengundang Anda semua untuk bergabung bersama dalam doa pagi setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 7 pagi di FGF Office. Kami tunggu kedatangan Anda semua untuk bergabung bersama dengan kita untuk berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati. Bagi para minister, jadwal pelayanan Anda di bulan September ini sudah tersedia di table ministry.
berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita di HPM. Ini namanya Joshua, istrinya mana? Jessica? Jessica? Ya, itu di sana. Ini Roni yang main gitar. Thank you Roni. Untuk Kiki dan untuk Panca yang main bass. Thank you so much for coming. Dan saya juga mau berikan tepuk tangan. Dan kalau Anda melihat di pojok kiri, tim dari JPCC, saya mengucapkan terima kasih Ibu Priska dan Ibu Eli dan Pak Jojo. Terima kasih Anda semua yang ada untuk menghadiri plug-in kami di tempat ini. Terima kasih atas kerendahan hati Anda untuk melayani di tempat ini. Dan terima kasih untuk your generous heart. Gini ya, sebenarnya saya mau undang cuma 2 orang dari JPCC, tapi yang datang 4 gitu. Itu because of generosity dari mereka dan gereja mereka untuk melatih, untuk mau membantu kita